Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan secara keseluruhan persiapan penyelenggaraan KTT G20 di Bali yang berlangsung pada 15 hingga 16 November 2020 mendatang berjalan dengan baik. Menlu mengkonfirmasi kehadiran para kepala negara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo terkait penyelenggaraan KTT G20 di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 31 Oktober 2022. Menteri Retno menyampaikan bahwa secara keseluruhan persiapan penyelenggaraan KTT G20 yang akan digelar pada 15 hingga 16 November 2022 di Bali mendatang berjalan dengan baik. Terkait konfirmasi kehadiran para pemimpin G20 sangatlah tinggi, Retno menyebutkan bahwa Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni sudah menyampaikan konfirmasi terkait kehadirannya di KTT G20. Menteri Luar Negeri juga menjelaskan bahwa pemimpin G20 dijadwalkan tiba di Bali pada tanggal 13 hingga 14 November 2022. Dan Menteri Retno menyampaikan bahwa setelah menghadiri KTT G20, Presiden Joko Widodo dan beberapa pemimpin negara G20 akan langsung menuju ke Bangkok, Thailand untuk menghadiri KTT APEC pada 18 hingga 19 November 2022 mendatang. Selain menghadiri KTT G20 dan KTT APEC, Menteri Retno menyampaikan bahwa Presiden akan terlebih dahulu menghadiri KTT ASEAN yang akan diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja pada 10 hingga 13 November 2022. Dan akan dijadwalkan tiba di Bali pada 14 November untuk melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral sebelum berlangsungnya KTT G20 pada 15 hingga 16 November 2022. Menteri Retno juga memastikan bahwa pertemuan dengan Presiden Joko Widodo akan masih terus digelar dalam waktu dekat ini untuk memastikan segala persiapan terkait penyelenggaraan KTT G20 di Indonesia berjalan dengan baik. Tapi sekali lagi perlu saya tekankan bahwa per saat ini tingkat kehadiran para pemimpin sangat tinggi. Sebelum menghadap Bapak Presiden, kita juga mendapatkan konfirmasi kehadiran dari dua pemimpin G20 yang baru, yaitu PM Inggris dan juga dari Italia. Baru saja masuk dan sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden. Badan Kepegawaian Negara resmi membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022 sejak 31 Oktober lalu. Terkait pelamar PPPK Guru 2022, seleksi dibuka hanya untuk prioritas P1, P2, P3, dan P4 umum. Pemerintah resmi membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tenaga guru mulai tanggal 31 Oktober sampai dengan 13 November 2022. Adapun pendaftaran ini dibuka melalui portal sscasn.bkn.go.id. Tenaga guru merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk pengadaan P3K tahun ini, sebab profesi pendidik sangat berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resminya mengatakan, adapun untuk seleksi administrasi akan dimulai pada 31 Oktober 2022 hingga 15 November 2022. Sementara hasil seleksi administrasi diumumkan pada tanggal 16 dan 17 November 2022. Rekrutmen P3K Guru 2022 akan memprioritaskan pada 3 kelompok. Pelamar prioritas pertama yaitu tenaga honorer X kategori 2, guru non-ASN, lulusan pendidikan profesi guru dan guru swasta yang pada masing-masing kategori tersebut telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsi guru tahun 2021 tetapi belum mendapat formasi. Adapun pelamar prioritas kedua adalah ex tenaga honorer kategori 2 atau THK2 dalam database BKN. Pelamar prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Sementara lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar di basis data Kemendikbudristek serta mereka yang terdaftar pada data pokok pendidikan masuk dalam kategori pelamar umum.
Sebagai upaya memberdayakan UKM di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM siap memfasilitasi kelompok tani hutan untuk berdaya saing dan go expo guna peningkatan ekonomi. Indonesia saat ini memiliki kurang lebih 25.800 desa yang ada di dalam dan sekitar hutan. Desa yang ada tersebut menjadi target penyuluhan dan pemberdayaan oleh 9.338 penyuluh kehutanan di Indonesia. Namun, dengan jumlah yang sangat banyak tersebut membuat desa dan penyuluh kehutanan berinisiatif untuk membentuk kelompok tani hutan. Kelompok Tani Hutan atau KTH merupakan kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan, yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan baik di hulu maupun di hilir. Langkah-langkah maupun strategi untuk membuat KTH sebagai bagian dari UMKM yang berdaya saing dan go ekspor terus dilakukan oleh Kementerian LHK. Usaha yang dilakukan oleh KTH ini tentunya akan berdampak pada peningkatan ekonomi, minimal akan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Selain itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Julius menyebutkan Kementerian Koperasi dan UKM saat ini siap untuk memfasilitasi kelompok tani hutan agar menjadikan KTH sebagai UMKM berdaya saing dengan berbagai program yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Kita di kementerian juga akan melakukan pelatihan karena begini Bu Marana, walaupun KUR itu bisa diakses ke kedua pihak, tapi kadang-kadang mereka juga masih takut. Takut, belum terbiasa, padahal itu pinjamannya sangat murah. Nah, mungkin kita sama-sama membina mereka supaya terutama untuk kelompok tani hutan ini kita dorong supaya bisa mengakses pembiayaan, terus tidak, dan ada ciri khasnya lagi bahwasannya itu dia tidak formal. Nah, kita juga dorong supaya mereka punya NIB. NIB juga mendorong punya sertifikasi halal dan lainnya. Dan kalau kita tahu juga mereka terkadang tidak punya rumah, tidak menetap. Nah, itulah yang kriterianya yang cukup berat tugas kita untuk mendorong usaha mikro, dan yang paling banyak hampir 98% dari total bisnis itu jumlahnya itu 62 juta. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akan meningkatkan ekspor komoditas laut. Salah satu caranya dengan menggait investor, Kementerian KKP menggelar Seaweed Investment Forum and Festival di Jawa Timur. Pemerintah tengah berupaya mewujudkan industri rumput laut yang berkelanjutan, inklusif, dan bernilai tambah. Hal ini dapat dilihat dari adanya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 terkait roadmap pengembangan rumput laut 2018-2021. Namun, target ekspor dengan rasio komposisi seimbang masing-masing 50 antara bahan baku dengan barang bernilai tambah belum dapat tercapai secara keseluruhan. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar kegiatan Seaweed Investment Forum dan Festival 2022 di Kota Surabaya, yang diharapkan mampu memikat para investor dan memberikan peluang pengembangan usaha rumput laut bernilai ekonomis di Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan pihaknya memiliki 5 program utama sektor kelautan dan perikanan yang berbasis ekonomi biru untuk mampu menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu program tersebut yakni mengoptimalkan pemanfaatan rumput laut sebagai emas hijau dari perairan Indonesia untuk dikembangkan menjadi kawasan-kawasan industri rumput laut nasional. Sakti melanjutkan dengan 6,4 juta kilometer persegi luas lautan dan panjang garis pantai mencapai 108.000 kilometer yang dimiliki, Indonesia menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis rumput laut yang dapat diolah menjadi bahan pangan dan non-pangan. Dengan 6,4 juta kilometer persegi luas lautan dan panjang garis pantai 108.000 kilometer, serta didukung iklim tropis, Indonesia menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis rumput laut. Berdasarkan data FAO tahun 2020, Indonesia merupakan produsen rumput laut jenis Eucema terbesar di dunia, serta produsen nomor 2 untuk jenis Glacilaria setelah Tiongkok. Tercatat produksi tahun 2020 mencapai, tadi Pak Menko mengatakan 9 juta ton basah atau 99% dari total produksi Eucema dunia.
Sementara untuk Gracilaria, produksi Indonesia tahun 2020 sebesar 1,46 juta ton basah. Kedua jenis rumput laut tersebut merupakan bahan baku industri, khususnya karakinan dan agar, yang dapat memberikan nilai tambah di dalam negeri dan menjadi substitusi impor masuk bahan penolong industri pengguna berikutnya. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Kominfo Newsroom akan segera kembali.